Para penyembah yang di belakang, Mataji dan Prabu di belakang, kita menghargai, menghormati tamu. Jadi mohon berkenan mendekat, bro. Kalau memang tidak, ini mungkin di samping atau di luar saja. My name is Bhakti Brihad Bhagavat Swami. Jadi Maharaj bernama Bhakti Brihad Bhagavata Swami. I joined the International Society for Krishna Consciousness in 1983 Jadi in beliau Durban, South Africa. mengikuti kesadaran Krishna ini dari tahun 1983 di Durban, Afrika Selatan. I am of Indian origin as the fifth generation when the British took Indians from South India as slaves to cut sugarcane. Jadi beliau berasal dari India, namun dengan pemerintahan Inggris di India pada saat itu mengirim orang India di India Selatan menuju Afrika Selatan untuk membantu perkebunan tebu di sana. And presently my base is Sri Vrindavan Dham in the Krishna Balaram Mandir. Dan kini beliau utamanya tinggal di Sri Sri Krishna Balaram Mandir di Vrindavan. I can stay permanently in India because I am an overseas citizen of India. Jadi beliau bisa tinggal secara permanen di India karena beliau adalah seperti halnya penduduk India yang tinggal di luar daerah, punya tanda pengenal seperti itu. And I entered the sannyasa ashram in 2009, which is about 15 years ago.
Dan beliau menjadi sanias pada tahun 2009, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Accompanying me in this tour of Malaysia and Indonesia, in Bali especially, is His Grace Sri Gauranga Prabhu. Yang menemani Maharaj pada perjalanan di Malaysia dan di Bali, Indonesia pada kesempatan ini adalah His Grace Sri Gauranga Prabhu And His Grace Keval Krishna Prabhu. dan His Grace Kevala Krishna Prabhu. Both are graduates of our and Bhaktivedanta Gurukul International School in Vrindavan. Jadi mereka berdua adalah lulusan dari Bhaktivedanta Gurukul, Sekolah Internasional Gurukul di Sri Vrindavan. They in their early 40s now. Kini mereka berusia awal 40 tahunan And both have a master's degrees, one as a chartered accountant and the other in business. Jadi kedua penyembah ini memiliki gelar master baik masing-masing. Prabhu satunya master di akuntansi dan satu lagi adalah master bisnis. And Sri Gauranga Prabhu is our president of ISKCON Nairobi in Kenya in East Africa. Dan Sri Gauranga Prabhu adalah Presiden Temple dari ISKCON Nairobi di Kenya, Afrika Timur. He is born to devoted parents in Nairobi in Kenya. Jadi Prabhunya lahir dalam keluarga penyembah di Nairobi, Kenya. His father, as a student in London, met Srila Prabhupada. Jadi ayah Ibu Sri Gauranga adalah seorang pelajar yang menempuh pendidikan di London dan menemui Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada encouraged him to take initiation, but his parents objected. Jadi pada saat His itu, grandparents, but Madhava Prabhu's parents, his father. pada saat itu Srila Prabhupada telah memberikan kesempatan untuk menginisiasi nenek dari Prabhunya, tapi pada saat itu nenek Prabhunya belum merasa siap. And Sri Gauranga Prabhu's grandfather comes from Vashana in near Nandagram in Vrajmandal. Dan kakek dari Sri Gauranga Prabhu berasal dari Varsana di dekat Nandagram di Vrindavan. So he comes from a lineage of Brajvasis. Jadi beliaunya ada garis keturunan Brajabasi. Srila Prabhupada visited Nairobi in East Africa and Kenya twice. Srila Prabhupada beliau mengunjungi Nairobi di negara Kenya, Afrika Timur itu sebanyak 2 kali. And the only Radha Krishna deities that Srila Prabhupada personally brought, he brought to Nairobi with him on 2 business class tickets in the airplane. Not as cargo, as passengers in business class. Dan Srila Prabhupada, beliau membawa satu-satunya arca Radha Krishna yang dipuja di Nairobi itu. Satu-satunya arca yang beliau kirim bukan dengan kargo seperti itu, tapi beliau mengirimnya dengan sebagai penumpang pesawat bisnis di pesawat Air India pada saat itu. And the names of the deities are Shri Radha, Banki Bihari. Dan nama dari arca itu adalah Sri Radha Bangke Bihari. Tell his devotees from this side. Come. Bisa ke bagian tengah. And Sri Gauranga Prabhu is the president of that temple now. Dan Sri Gauranga Prabhu adalah temple president di ISKCON Nairobi, Kenya saat ini. He's one of our rare Gurukul graduates in the world, who's still a brahmachari, and later to take sannyas. Jadi beliau adalah salah seorang gurukul yang langka sebenarnya, yang masih bertahan sebagai brahmachari dan nanti akan ada waktunya beliau akan menjadi sannyas. He mastered the entire Bhagavad Gita at the age of 12 years of age. Jadi beliau All the telah verses. menghafal dan menguasai Bhagavad Gita secara menyeluruh pada usia 12 tahun. And he knows several thousand verses from Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita.
Dan beliau juga mengetahui begitu banyak sloka dari Sri Chaitanya Charitamrita dan Srimad Bhagavatam. Similarly with Keval Krishna Prabhu, he also knows the Bhagavad Gita very well, including the verses. Begitu pula His Grace Kevala Krishna Prabhu juga begitu mendalami Srimad Bhagavad Gita dan mengetahui begitu banyak sloka dari Bhagavad Gita. He serves as the educational in charge in East Africa, in ISKCON. Jadi Prabunya memiliki pelayanan bertanggung jawab sebagai Kementerian Pendidikan di Afrika Timur termasuk Kenya. And both come from Gujarati background, so they are known as business people. Dan mereka berdua juga berasal dari latar belakang Gujarati seperti Maratatmani Vedana, sehingga mereka sangat ahli dalam bisnis. Keval Krishna runs his own, he owns a hospital, a private hospital. Jadi Prabu Kevala Krishna ini beliau memiliki sebuah hospital, rumah sakit yang swasta. So let's chant for these two wonderful devotees who are accompanying me and giving me their nice association. Jadi kita mengucapkan nama suci bersama-sama untuk dua penyembah spesial ini. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Before I joined ISKCON over 43 years ago, I used to be an educationist for the South African government. Jadi I'm sebelum doing vocational guidance counseling in high schools. beliau Maharaj mengikuti kesadaran Krishna ini, beliau terjun di dunia pendidikan. Beliau sebagai pendidik di sekolah dan menjadi partner dari pemerintah di sana, khususnya memberikan bimbingan dan konseling bagi murid-murid SMA. So subsequently I used my experience and training in education. And for most of the 43 years I used to develop syllabuses and curriculums to teach the scriptures, the Shastra. Dan dengan latar belakang seperti itu, dengan pengalaman yang beliau miliki sebagai pendidik, beliau telah mengembangkan beberapa kurikulum yang menjadi naskah pendidikan, pelatihan untuk berbagai macam topik yang ada. I was involved in some management also, like I was serving as the president of our Shishirarana temple in Durban twice. Jadi beliau juga sempat melayani sebagai dalam manajemen sebagai presiden temple di Sisi Radharadhana Temple di Durban, Afrika Selatan. At that time there was about, this is 30 years ago. 30 years ago. Dan ini adalah 30 tahun yang lalu. At that time there was at least 5,000 initiated devotees. Jadi mereka berjumlah sekitar 5.000 penyembah yang sudah diinisiasi. Maybe with about maybe 9 or 10 initiating gurus. Dan mungkin di sana ada sekitar 9 atau 10 guru yang memberikan inisiasi. Not easy to manage. Jadi bukan hal yang mudah untuk memanage jumlah penyembah seperti Especially if itu. to manage the gurus more than the disciples. Terutama jika guru yang datang dan juga yang ikut dalam manajemen lebih banyak daripada murid yang ada. But we're not a guru movement. Tapi kita bukanlah suatu gerakan guru. We are an international society for Krishna consciousness. Kita adalah gerakan kesadaran Krishna internasional, masyarakat kesadaran Krishna. Consciousness of the Guru should make you Krishna conscious. Jadi kesadaran akan Sri Guru hendaknya membuat atau mengiring kita, membawa kita menjadi sadar akan Krishna. And then I served as the president of our, some 25 years ago, as the president of our Shri Krishna Balaram Mandir in Vrindavan. Dan beliau juga sempat memegang pelayanan dalam manajemen sebagai presiden temple dari Sisi Krishna Balaram Mandir di Sri Vrindavan Dham For several years. selama beberapa tahun. That was a very difficult service.
itu adalah suatu pelayanan yang sangat sulit. Srimati Radharani personally manages Vrindavan. Karena di sana Srimati Radharani secara langsung beliau yang mengatur sedemikian rupa. And she practically purified me every day. Dan beliau menyucikan Maharaj secara langsung setiap harinya. And then I resigned to move towards the sannyasa ashram. Dan kemudian Maharaj mengundurkan diri dan beliau untuk bisa masuk ke dalam kehidupan sannyas asrama. And I also served as a regional secretary in Sadhak those days. Dan beliau juga sebagai regional secretary dalam area di Afrika Selatan. However, my main service is in education and training. Namun pelayanan beliau yang utama, yang menjadi semangat beliau yang terbesar adalah untuk pelatihan dan pendidikan. So after staying in Sri Vrindavan Dham from 1989 to 1991 for full 2 years, Jadi setelah beliau tinggal di Sri Vrindavan Dham selama tahun 1989 hingga 1991, mungkin sekitar 2 tahun lebih, and I began the Bhaktivinoda College of Education and Culture kemudian beliau in South Africa. memulai Bhaktivedanta College and Education, suatu institusi pendidikan yang awalnya dimulai di Afrika Selatan. And from there I developed 2 signature courses. Dan dari institusi itu mengembangkan 2 pelatihan yang spesifik, yang khusus. We also do Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta, we also do that. Ya, tentu saja institusi itu juga menyelenggarakan Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava atau Bhakti Vedanta. But I found that from 1983 when I joined to 1989 before I went to Vrindavan, I quickly climbed up significant positions as Brahmachari Ashram leader, Sankirtan leader, and vice president without any training. Dan pada saat itu, yang beliau rasakan dan beliau alami secara langsung adalah beliau menapaki jalur manajemen dari Brahmachari, kemudian sebagai pemimpin Sankirtan, kemudian sebagai wakil presiden temple, regional secretary, kemudian presiden temple di Vrindavan. Bahkan yang beliau rasakan adalah tidak ada suatu pelatihan dan pendidikan yang sistematis, yang benar-benar dilakukan secara teratur dan beruntun. And I committed many offenses and hurt many devotees. Beliau merasakan telah melukai banyak penyembah dan melakukan banyak kesalahan kepada para penyembah. And I created many problems also. Dan beliau juga banyak menciptakan masalah. I'm very good at masala. Jadi terkait dengan masalah. Garam masalah. Garam masala. Yeah. Saya pakai. She sells garam masala. Yeah, she say that she used garam masala. She has business, garam masala. Punya bisnis garam masala tadi. Just making it. Okay. So subsequently, I felt a deep urge I realized that I may fall down. Dan dengan keadaan seperti itu, beliau merasakan bahwa kita bisa benar-benar jatuh dengan pelatihan yang minim dan kesiapan yang kurang seperti itu. So without any training and education, I felt I have to save myself. Jadi tanpa adanya pelatihan yang teratur dan pendidikan yang tepat, beliau merasa bahwa jalan itu akan membawa kita pada kejatuhan. And I went to Sri Vrindavan Dham for 2 years. Dan dengan demikian beliau kemudian menghabiskan waktu, beliau datang ke Sri Vrindavan Dham selama 2 tahun. So before they were in Gurukul, I used to teach in the Gurukul as an ashram teacher. Jadi sebelum dua Prabhu ini, Sri Gauranga Prabhu dan Kewala Krishna Prabhu masuk ke dalam Gurukul, Maharaj telah mengajar di sana sebagai salah satu pengajar di Bhaktivedanta Gurukul Vrindavan. And studied all of Srila Prabhupada's books and heard every tape, reel-to-reel tape those days,
in those 2 years. Dan beliau berusaha mencermati, mempelajari dengan teliti buku-buku Srila Prabhupada dan juga rekaman-rekaman dari kelas Srila Prabhupada. And that saved me. Dan itulah yang menyelamatkan hidup dari Maharaj. Itu yang beliau Then rasakan. in 1991, I structured the first course and opened the Bhaktivinoda College of Education and Culture in Durban, South Africa. Dan dengan demikian beliau membuka Bhaktivedanta College and Education di Durban, South Africa mulai tahun 1991 itu. In those days in ISKCON, this is over 30 years ago, there was no emphasis on education and training, just service, other types of service. Dan pada zaman itu, ISKCON tidak benar-benar memberikan perhatian pada pendidikan atau pelatihan. Mereka hanya meminta para penyembah untuk tekun pelayanan, dan pelayanan. So the first course I structured through realization is called Bhakti Sadachar, or Krishna Conscious Behavior. Dan salah satu pelatihan yang beliau susun kurikulumnya melalui keinsyafan yang beliau peroleh, pemahaman yang beliau alami adalah kursus Bhakti Sadacara yang memberikan bimbingan bagaimana perilaku yang benar sebagai seorang penyembah. Because I realized from my own wrong behavior and offending devotees, other devotees should not fall into the trap. Karena beliau merasa bahwa beliau telah mengalami banyak kesempatan yang menyinggung penyembah atau melukai penyembah, sehingga jangan sampai penyembah lainnya juga jatuh ke dalam kesalahan yang sama. So I taught the course of interpersonal relationships, Krishna Conscious Behavior, which is called Bhakti Sadachar, all over the world since 1991, which is practically almost 35 years. Dan dengan demikian beliau mengajarkan Bhakti Sadacara ini yang memberikan pedoman mengenai bagaimana hubungan antar penyembah satu sama lain di seluruh dunia sejak tahun 1991, sekitar 35 tahun yang lalu, yang telah mengajarkan begitu banyak orang di seluruh dunia. To over 85,000 devotees. Dan mungkin jumlah penyembah yang sudah mengikuti pelatihan itu adalah 85.000 penyembah. And new devotees. Dan tentu saja bagi para penyembah yang baru. And the more I teach it, the more I'm the biggest student in the class, the more I learn. Dan beliau merasa bahwa semakin banyak beliau mengajarkan, beliau merasa bahwa beliaulah sebenarnya murid yang paling banyak belajar di sana. Semakin banyak beliau merasa bisa belajar dari pendidikan Bhakti Sadacara itu. Then I was struggling with my japa. Dan kemudian beliau merasa mendapatkan begitu banyak tantangan dan begitu banyak hambatan dalam proses berjapa. And I decided to do something about it. Dan dengan demikian beliau merasa bahwa perlu adanya sesuatu yang harus dilakukan untuk mengatasi ini. So I researched all of Prabhupada's instructions on japa. Dan kemudian Maharaj berusaha untuk meneliti berbagai perintah dan ajaran Srila Prabhupada terkait dengan japa. 25 years ago. Itu adalah sekitar 25 tahun yang lalu. And I created another course called the Japa Ashraya course. Dan dengan demikian beliau kemudian menciptakan pelatihan dengan judul Japa Asraya, kursus Japa Asraya. And that course is saving me even today. Dan pelatihan itu beliau rasakan telah mampu menyelamatkan Maharaj bahkan hingga hari ini. And I'm facilitating that course from Wednesday to Sunday at Shri Shri Radha Gopinath Mandir. Dan beliau akan memfasilitasi pelatihan itu di Sri Radha Gopinath Mandir dari hari Rabu hingga hari Minggu depan ini. It is the basis and foundational activity of every devotee in ISKCON. Japa. Jadi japa adalah dasar dan fondasi dari semua aktivitas yang dilakukan oleh para penyembah di dalam ISKCON. If I miss that, and then I will also fall down and go back to the material. Jika kita lalai akan japa itu, maka pasti kita akan jatuh dan kembali lahir di dunia material ini. So two things I have learned. Di dua hal yang telah beliau pelajari. Do not offend devotees. Yang pertama, tidak melakukan kesalahan kepada para penyembah. And chant your japa sincerely and seriously. Dan yang kedua adalah ucapkan nama suci, berjapa dengan penuh keseriusan dan dengan ketulusan.
So one is negative and the other is positive. Jadi satunya bersifat negatif, mengatasi hal yang salah, dan satunya adalah hal yang bersifat positif. Hare Krishna. Jadi, You can ask me any question or you can offer any comment now. apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan komentar saat ini sekarang? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Sebelum Marat melanjutkan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan tentang apapun? Let me put here. Terima kasih waktunya Guru Maharaj. Siapa yang benar itu yang bagaimana? Terima kasih Guru Maharaj. This question is, what kind of japa is the proper japa? What kind of japa is called proper japa, or how to chant japa properly? So can you say that in your local language? Jadi pertanyaan Prabunya, japa yang benar itu bagaimana? So tell him although registration closed today at 4 o'clock, we will register him for the course. Jadi meskipun registrasinya sudah ditutup hari ini jam 4 sore, Prabu sudah mendapatkan tempat khusus untuk bisa ikut di dalam seminar itu. It's not seminar, it's a course. Jadi itu adalah pelatihan. Seminar itu satu arah, tapi itu adalah pelatihan sehingga ada prakteknya. So if he can sacrifice his time and his energy to come on Wednesday evening, Thursday evening, Friday during the day, it's a public holiday, Saturday from 3 o'clock morning, and Sunday morning, then he will do a great service to himself of why he came to Krishna consciousness. Jadi kalau Prabu bisa mengorbankan sedikit waktu dan energi untuk bisa ikut di dalam pelatihan dimulai dari Rabu malam, sore jam 6:30, Kamis juga sore jam 6:30, kemudian hari Jumat tanggal merah dimulai dari pagi jam 8, kemudian Sabtu dimulai dari subuh jam 3, dan kemudian hari Minggu dari pagi hari jam 8, maka Prabu akan memberikan suatu pelayanan yang sangat penting untuk kemajuan hidup kerohanian Prabu. So registration is free. It closed today at 4 o'clock, but we can make an exception for him. What's his name? Siapa namanya Prabu? Namanya siapa Prabu? Charu Krishna Das. Charu Krishna Das. Charu or Daru? Sucharu. Sucharu Krishna Prabhu ki jai. Jadi Prabu bisa ikut di dalam pelatihan dan di sana Prabu akan temukan semua. Ask him, is coming. Bisa datang Prabu kira-kira? Sudah diberikan tempat khusus Prabu, tidak ada lagi tempat yang lainnya tapi Prabu dikasih tempat khusus. Di mana sih Prabu? Di sisi Radha Gopinath Ashram. Dekat dari sini, 15 menit. Di Bahel. Di Bahel. Ya bisa diusahakan. He will. Try. Tell him no try. Jangan usahakan Prabu. He must come and give his association. What is problem? Ask him. Is he miser? He must come to give his association. Harus datang Prabu. Apakah Prabu benar-benar sibuk atau benar-benar tidak tahu tempatnya? Kita akan bantu. Tolong berikan kami pergaulan untuk bisa ada di sana. Ask him, is coming. Bisa Prabu? Oke Guru Maharaj. Tell him I'm not his guru. Ya, Maharaj bukan menjadi gurunya. Tell him I'm the servant of his servant. Beliau merasa menjadi pelayan dari pelayan Prabu. I'm still trying to realize that. Therefore, I'm trying to realize I'm the servant of his servant. Dan beliau masih berusaha untuk memahami dan menginsyafi semua itu, sehingga beliau terus berusaha untuk menjadi pelayan dari pelayan. To be a servant is more difficult than being guru. Jadi menjadi pelayan, menjadi murid atau menjadi pelayan itu jauh lebih sulit daripada menjadi guru. So why be guru?
Lalu mengapa jadi guru? Just be a servant, you're safe. Jadi jadi murid saja, maka kita akan aman, selamat, tenang. Ask Prabhu, okay? Bisa bro? Ya, bisa already. Sucharu. Sucharu Krishna Dasa. So ask him if he needs some help for staying there. Perlu tempat tinggal bro, karena agak Because padat. we can only answer his question in 5 days. We can't answer his question in 5 minutes. Karena pertanyaan Prabu tidak bisa dijawab di 5 menit. Sekarang nggak bisa, nggak cukup waktunya. Harus 5 hari dijawab. Sehingga kalau Prabu perlu bantuan tempat tinggal, akomodasi, nanti kami siapkan. It's the most important activity of a devotee. Karena itu adalah aktivitas yang terpenting bagi seorang penyembah. Nothing else is more important than that. Tidak ada hal yang lainnya yang lebih penting daripada hal itu, berjapa. It's the only vow before you become a devotee and during to prepare to take initiation. Initiation is only 30 minutes. After initiation, whole life you have to chant japa. Jadi itu adalah satu-satunya sumpah yang kita sampaikan, yang kita utarakan sebagai jenis pelayanan yang kita berikan sumpah untuk melakukan. Inisiasi hanya 30 menit atau bahkan sekitar itu, tapi sumpah ini kita lakukan selama hidup kita sampai kita meninggal. It is not a ritual. Itu bukanlah suatu ritual. It is the very life of your life, Itu adalah nyawa dari kehidupan kita eternally. yang akan memberikan manfaat yang kekal. So we should sacrifice everything for this. Jadi kita hendaknya berusaha untuk mengorbankan, memberikan usaha sedikitnya untuk meningkatkan japa kita untuk hal ini. Ask him, okay? Bisa bro? Oke bro? Hare Krishna. Nanti saya minta jadwalnya sama Oh, you understand? Directly asking for the schedule. Come, dekat. No, no, sis. Oh, situ. Let's ask Mataji's Vaishnavis next question. Ada pertanyaan yang lainnya dari para Mataji mungkin? Para Mataji ada yang mau bertanya? Apapun bisa ditanyakan. Bahkan ada jebakan. Mataji Anuradha. Microphone. Ada mikrofon yang bisa diberikan. boleh kapan Hare Krishna Maharaj. Anuradha Mata. Hare How are you? I'm good, thank you Oh, Maharaj. she speaks English. Say. I have been so long follow Sri Gauranga Das Prabhu class. I have been joined his class in Juhu and also in Vrindavan. Whose class? Sri Gauranga Prabhu. Jai. So I feel excited to meet him today in Jagannath Gauranga. I feel like I met my ideal. Oh, you have a nice following. Mata, be careful, he's brahmachari. I gave my a lot of time for his class. It's really good. Come, Yes. right. So tell me what was really good, one point. Jadi apa satu poin? Apa satu poin yang It masih diingat yang benar-benar membekas? So in Vrindavan, he was explaining about Bahulastami. About? In Vrindavan, he was explaining about Bahulastami. I was there joined in Bahulastami day. What's your question? No, he said about the one that she remembered. About Bahulastami class, I understand. Yes. But say that in local language. Jadi Matajinya ingat kelas yang disampaikan oleh Prabu Sri Gauranga di hari Bahulastami. So what is your question? My, Apa pertanyaannya? my question is, we can remember a lot of sloka
How can we? How he can remember a lot of sloka and then giving deep explanation each of sloka. And it's only brahmachari can do. Question is too difficult for me. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin bisa mengingat begitu banyak Not for me sloka? this question. Too difficult. Bagaimana bisa mengingat begitu banyak sloka dan bisa memiliki pemahaman yang mendalam dari sloka itu? Maharaj kemudian Please menjawab, stand up. pertanyaan ini terlalu sulit untuk Maharaj, jadi akan dijawab langsung oleh Prabu Sri Gauranga. As Maharaj said, we are learning how to be servants. So it is all through the blessings of devotees like Maharaj. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Maharaj, bahwa ini adalah semuanya kita harus melakukannya dengan semangat sebagai pelayan, sebagai suatu pelayanan. Jadi hal yang paling utama adalah mendapatkan karunia dari para penyembah. Seperti Maharaj. Short and sweet. How do you learn slokas and how do you apply it practically and realize it? She's asking first. Jadi Matajinya bertanya, bro, gimana caranya bisa menghafal sloka dan memahami secara mendalam? So I answered that. I said it's through the blessings of the devotees. Dan Prabunya sudah menjawab melalui karunia penyembah. Okay, I bless you to answer the question. Jadi Maharaj memberikan karunia kepada Prabunya untuk menjawab pertanyaan. Silakan dilanjutkan jawabannya. Yeah, so how to learn slokas? We, through prayer and through practice and through service, then somehow or other it all fits in. Jadi pada dasarnya dibutuhkan doa. Kita pertama sebelum belajar hal tersebut kita harus berdoa memohon karunia. Kemudian dengan melakukan berbagai macam pelayanan dan dengan memohon karunia tadi dan pelayanan itu, maka kita akan berusaha untuk memahami, bisa mengingat dan memahaminya. Particularly when we chant our rounds as per the instructions of the spiritual master, and how to do that better, Maharaj will teach from Wednesday onwards. Dan hal yang juga sangat krusial adalah dengan memenuhi janji kita, memiliki komitmen atas perintah dari guru, melaksanakan perintah tersebut khususnya untuk berjapa, dan itulah yang akan diajarkan oleh Maharaj. So are you telling Anuradha Mataji to sign up for the course also? Yes. Apakah diminta kepada Mataji Arunada juga untuk ikut di dalam pelatihan? Dia menjawab ya kalau bisa. Coming for course? I'm sorry, Maharaj, I only can attend a first day. Another day I have some other work. Well, you'll feel very sorry later on you didn't come. I will miss so many things. No, you won't miss anything because you're not coming. Thank you, Shri Gauranga Prabhu. Jadi Maharaj menanyakan apakah Matajinya bisa hadir, tapi Matajinya kemudian tidak bisa hadir, cuma bisa hadir di hari pertama. Dan Matajinya mengatakan saya akan melewatkan hal itu. Kemudian Maharaj bilang ya, Anda tidak akan kehilangan apapun karena Anda tidak mengikutinya sama sekali. How can you give any excuse to misassociating intimately with Radha Krishna? Jadi bagaimana? Can you give any? Jadi bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan ini? Kita ketinggalan dan benar-benar melalaikan kesempatan ini untuk bisa bergaul dengan intim, dengan dekat, dengan begitu dekatnya kepada Radha dan Krishna. The only excuse is if it's an emergency. Satu-satunya alasan yang bisa diterima hanyalah suatu kondisi yang emergensi yang tidak bisa ditanggulangi, yang kegawat daruratan. And Srila Prabhupada said that Krishna consciousness is so urgent, it cannot wait for any material adjustment.
Dan Srila Prabhupada menekankan bahwa kesadaran Krishna ini begitu darurat dan begitu pentingnya, tidak bisa didahulukan dengan berbagai macam kegiatan material atau aktivitas material. Srila Prabhupada said he learned this in his very first meeting with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Dan Srila Prabhupada menyampaikan bahwa beliau memahami hal ini seketika ketika beliau pertama kali bertemu dengan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. No chanting. Tidak berjapa pada saat kelas. Japa other time. Japa di saat yang lain. Because she's inattentive in her japa and inattentive in hearing. Karena dengan kita berjapa pada saat kelas, dua-duanya kita tidak akan bisa fokus. Kita tidak akan bisa fokus pada saat berjapa, dan kita juga tidak bisa fokus mendengarkan kelas. And she's hiding her bead bag. Dan kemudian kantong japanya disembunyikan. Gitu. Tell her she's very naughty in a nice way. Jadinya sangat nakal dengan cara yang baik. So Anuradha Mataji, are you registering? Apa ikut bisa registrasi ke dalam acara ini? Now I'm thinking. It's a positive progressive step. Jadi itu adalah progres kemajuan yang positif lah, setidaknya ada kemajuan mulai dipikirkan. Only 5 days I sacrificed to come thousands of miles away, and you telling me you can't come? Jadi hanya 5 I am the hari. guest, you the host. Naughty. Jadi hanya 5 hari dan Maharaj telah datang begitu jauhnya ribuan kilometer, dan beliau menjadi tamu, tapi kita tidak bisa memberikan waktu yang kita miliki hanya 5 hari itu. Ya. Let me go back this way. Next question. Pertanyaan yang lain ada yang ingin disampaikan? Prabhu, Hare- Hare Krishna. Hare Krishna. Tell him I have question for you. Maharaj punya pertanyaan sebelum Prabu bertanya Maharaj. Please, Maharaj, please. Ask him. My question is he hungry? Huh? Kalau Prabu sekarang merasa lapar, Prabu? Ya, sedikit. Little bit. Little bit. So we'll increase his appetite. Jadi kita tingkatkan sedikit rasa lapar Prabu sekarang. Yeah, he can ask. Silakan Prabu, ada pertanyaan? Terima kasih, Maharaj. Ini berkaitan dengan menghafal sloka. Dulu waktu saya masih muda, gampang menghafal sloka. Sekarang sudah tua, umur sudah 75 lebih, susah sekali menghafal sloka. Saya rasa apa solusinya? Karena saya harus menghafal sloka. Terima kasih. So his question is regarding remembering his slokas during his youth, and he felt that it's easy to remember a lot of slokas, but now after getting old, he feels that it's quite difficult and more difficult to remember his slokas. Do you have any suggestion about that? So asking, remembrance is a function of the mind and intelligence or a function of the heart? Praharap kembali bertanya kepada Prabu. Mic-nya dipegang dulu sama Prabu. Ini panjang. Ini jebakan Prabu, jadi tidak. Jadi mengingat sloka itu apakah suatu proses atau fungsi yang dilakukan dengan kecerdasan, dengan pikiran, atau dengan hati? Kira-kira yang mana pilihan Prabu dari dua opsi itu? Dengan hati. Through the heart. Tell him our process is Shravanam, Kirtanam, and that is not Smaranam. Smaranam is heart. Jadi prosesnya diawali dengan Sravanam, Kirtanam, dan Smaranam. Dan Smaranam bukan berlangsung di pikiran, tapi berlangsung di dalam hati. So it's not a function of the brain or the mind to think or intelligence. Jadi bukanlah
fungsi atau proses yang dilakukan oleh pikiran untuk benar-benar memikirkan hal itu, bukan proses yang dilakukan oleh otak untuk melakukan berpikir dan lain sebagainya. So ask him, does he forget to chant Hare Krishna Mahamantra? Apa Prabhu pernah lupa untuk mengucapkan Mahamantra Hare Krishna? Tell him that's perfection. Itu adalah kesempurnaannya. If you don't remember anything else, that is fine. Meskipun Prabhu tidak ingat sloka apapun, itu sudah cukup untuk diingat. Rio. Terima kasih Maharaj. Question, comment. Silakan Mataji, ada yang mau disampaikan atau ditanyai, komentar yang diberikan. Ada satu lagi? Tanya-tanya dokter. Enggak. He's having conference here. He's talking to her. Give microphone. Silakan Mataji, mic-nya diberikan. Silakan, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, bebas apapun pertanyaannya. Ayo tanya Komentar. Ada. Kasih mic ya, Kasih ya. Siapa namanya Mataji? pegang mic. Ya pegang aja Mataji. Doyawati. Nggak ada apa-apa. Doyawati. Mataji Dayawati. Dayawati namanya. Mataji. You speaking to her, right? Mataji berbicara melalui yang di sampingnya. seperti itu. Ask her, what is that kata she was saying? Apa yang tadi disampaikan oleh yang di sampingnya tadi? Beliau meminta. Microphone. Huh? Yes, beliau meminta untuk saya bertanya. She was asking Mataji to ask questions by her. So then after what Mataji said, Tanya Matajinya apa pertanyaannya tadi? no, she must say. Mataji yang bertanya, tapi tanya ke Mataji yang sebelahnya tadi apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya tadi Mataji? Pertanyaannya, saya disuruh bertanya ke Ya, apa pertanyaan? Mataji bertanya sekarang. Apa pertanyaannya? This is Basara or Garam Basara? belum ada di pikiran. Not yet in mind. Not decided yet. The mind will always be undecided. Tell her that. Jadi pikiran kita akan senantiasa kebingungan dan tidak bisa memutuskan. The mind is rascal. Karena pikiran itu adalah benar-benar tidak benar ataupun benar-benar menyesatkan. The mind is always naughty. Pikiran itu senantiasa memberikan masalah dan nakal. And most of the time is crazy. Dan sebagian besar waktunya, And then it mayoritas waktunya adalah then it culminates in the sum total of all madness. pikiran berada dalam kondisi kegilaan seperti itu, membawa kita pada hal-hal yang tidak benar. But fortunately, you make the mind. Namun untungnya, mujurnya bahwa kita bukanlah pikiran itu. So now she's gonna ask a question from the heart, not the mind. Jadi kita harus berusaha untuk bertanya dari hati kita, bukan dengan pikiran. Tell her I bless her to ask the question. Yes, kan saya bertanya. Yes, Yes. from the heart. Yes. Bertanya dari hati. Kang Maharaj memberikan karunia kepada Mataji untuk bertanya dari hati. Ada pertanyaan? Tell her she's very lucky I didn't bring dada. Matajinya sangat beruntung Maharaj tidak membawa dada. Silakan, ada yang mau tanyakan Mataji. Ask her if she's very happy now. Apakah Mataji merasa bahagia saat ini? Yes. Ya. You have family here? Ada keluarganya di sini? No. Tidak. But she has family, right? Ada keluarga lainnya di mungkin Padinda atau di Bali? Ada keluarganya? Ada. Ya, My yes. son. Ada? My son Where's son? Apa ada anaknya di sini? tidak ikut nanti di Radha Gopinath untuk He will jamaah join saya. the Japasrai course this Sunday. He will join the Japasrai course. And she coming also? No, dia nggak enak lagi sakit. Matajinya sakit atau Bukan sakit? anak saya. Enggak, Mataji tapi ikut juga nanti. Iya. Ya, he also registered. Tell her speak from the heart. Jadi ada pertanyaan dari dalam hatinya, silakan. Iya. So tell her when she asks the question, she must close eyes and come from heart, not mind. Jadi ketika menyampaikan Tell her pertanyaan close itu, eyes and speak.
Jika menyampaikan pertanyaan dari dalam hati bisa dilakukan dengan menutup mata sehingga benar-benar dirasakan dari dalam hatinya. Silakan Pak Gazi. Menyampaikan pertanyaannya tutup matanya Pak Gazi. Maharaj, saya ingin menanyakan, selama hidup Maharaj dari kecil sampai sekarang, bagaimana cara bisa konsisten untuk tetap melakukan japa? Asking during your whole Krishna conscious life. I thought you said you want visa to go to Vrindavan. Is it visa? Maharaj berpikir Mataji bertanya apakah visa atau gimana cara kita bisa dapat visa ataupun tiket untuk bisa pergi ke Golokal Vrindavan. Maharaj pikir pertanyaan Mataji itu. Visa to Goloka Vrindavan, path to Goloka Vrindavan, testimony happened to one Mataji. Jadi ini adalah buku yang benar-benar judulnya Jalan Menuju Goloka Vrindavan. Jadi sebuah testimoni yang disampaikan, yang ditulis oleh Mataji. So now tell me a question in English. So her question is, during your Krishna conscious life, how you can be consistently chanting your holy name? Ya Pak. I told her I have problem. I told her. Maharaj sudah sampaikan tadi, Maharaj juga punya masalah. Kan tadi sudah disampaikan, Maharaj juga berjuang dan beliau juga mengalami berbagai tantangan dan masalah untuk bisa berjapa dengan konsisten. If I feel I'm chanting nicely, then I will fall down. Jika kita berpikir bahwa kita telah berjapa dengan baik, maka pasti kita akan jatuh. But if I feel I'm struggling to chant, then I will continue to chant. Dan ketika kita merasakan dan menyadari kita masih berjuang, masih benar-benar penuh dengan hambatan dalam berjapa, maka kita akan terus berusaha untuk meningkatkan japa kita. Srila Prabhupada said, material life is a bitter struggle. Srila Prabhupada menyampaikan bahwa kehidupan material ini adalah perjuangan yang pahit. Spiritual life, including chanting Hare Krishna Mahamantra Japa, is a sweet struggle. Namun, pengucapan nama suci berjapa adalah suatu perjuangan yang penuh dengan rasa manis. So therefore we cannot give it up because it's a sweet struggle. Oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkannya, kita tidak peduli padanya karena ini adalah sesuatu yang memberikan rasa manis. If it's not a struggle for me, and if I say I can chant nicely, then I'll give it up and try something else. Because I'm struggling, I'll continue. Jadi karena kita masih menyadari kita penuh dengan perjuangan, kita masih penuh dengan hal-hal yang membuat kita harus benar-benar berjuang, maka kita masih berusaha untuk melanjutkannya dan masih berusaha untuk meningkatkannya. So ask her if she's digesting the answer. Apa bisa dicerna jawabannya? Because I'm speaking from a personal perspective. She asked about me. It may be different for her. Karena Maharaj mendapatkan pertanyaan ini terkait dengan perasaan atau apa yang beliau rasakan, apa yang beliau alami. Jadi ini adalah apa yang menjadi pengalaman personal Maharaj. Jadi mungkin kita akan mendapatkan pengalaman ataupun mendapatkan proses yang berbeda. Okay. Bisa diterima? Yes, yes. Thank you. Benar-benar begitu. Ya. Next question. Ada pertanyaan yang lain? As Maharaj mentioned, Sanjay Putra, Prabhu. English. yeah. So, as early you said before that you also have so many struggles in the chanting of Hare Krishna. So it was happened especially to you also. Need some guidance also about it. How about in our service actually also there is a Sewa Parad. In chanting also name Nama Parad. Also serving the Vaishnava also Vaishnava Parad should be there.
Yes, we discussed in the course. Iya. Register. So it's very if there is still open because you said 4 o'clock. So if you can Put his name now. Thank you very much. Sudah. We have to increase the number of photocopies, the handbook. Tomorrow. Yes. So Explain this. Wait 1 minute. Jadi masih bisa karena bukunya masih dalam proses cetak. Jadi kalau Prabu bersedia komitmen untuk ikut bisa masih diberikan, tapi untuk Prabu saja dulu. thank you very much. That will answer all the questions. Okay, Maharaj. So we'll be And it's purely Srila Prabhupada. Yes. Dan ini sepenuhnya murni dari apa yang disampaikan oleh Srila Prabhupada. If we simply follow Srila Prabhupada's simple instructions, your life will be simple. Jika kita benar-benar mengikuti perintah Srila Prabhupada yang begitu sederhana, maka kehidupan kita juga akan menjadi sederhana. And you fully realize this in these 5 days. Dan kita akan bisa memahami dan menginsyafi hal ini dengan mengikuti pelatihan itu selama 5 hari. And we will help you to maintain that realization even after the course. Dan kita akan merasa bahagia juga untuk berusaha untuk mempertahankan pemahaman itu setelah pelatihan. Sachiputra, okay? I will join Maharaj. So we start. 1, 2. Still thinking. That's the mind. The mind will tell you don't do. The mind is very mad, crazy. Don't listen to mind. Listen to me. Jangan dengarkan pikiran. Pikiran akan membawa kegilaan. Dia akan meminta jangan pergi, jangan ikut. Tapi ikuti apa yang disampaikan oleh Maharaj. Next comment or question. Ingin ditanyakan ketika Hare Krishna. He has he's putting hand up. He has 5 questions now. here in first school. Here also is 8. No, yeah. Prabhu. Terima kasih Maharaj. Saya tidak Siapa namanya Prabu? Maharaj Das Nilambara. Oh, you Nilambaran Chakravarti. Big man. Mbah Murni. Grandfather. Kakek dari siapa? Dari Mahaprabhu. Terima kasih atasnya All Maharaj. close. Deketan mic-nya. Ya. Jadi saya tidak bertanya dalam hal ini karena tadi ada satu tiket yang ditolak, bolehkah saya mengambil tiket itu untuk ikut latihan? Terima kasih. Hare Krishna. He didn't have any question, but since he found out there was someone who rejected the ticket, so he was asking whether he can join the course. You say, Jawab Prabu Gadadhar, ketua panitia. be compassionate. Come on. Menjadi penuh karunia, Prabu, berkarunialah. Ya, bisa Prabu, bisa. Hare Krishna. We have a lot of Vaishnav seva to do now. Jadi ada banyak pelayanan kepada Vaishnava. 1, 2, 3, 4 Vaishnav seva too. Nice. Jadi itu adalah sangat penting. Prabhu, Silakan, ada pertanyaan lain? Hare Krishna. Anak-anak? please chill. It's okay. Hey, Mom, Prabhu. Ya biarkan. The children, they're nice. Anak-anak itu lucu. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Siapa namanya Prabu? Sri Garba Das. Sri Garba Das. Sri Garba. Sri Garbha. Sri Garba. Thank you. Hare Krishna. Maharaj bisa
kasih sedikit elaborasi tentang pengalaman Maharaj tadi. Saya dengar ketika Maharaj jadi leader Brahmachari, beliau merasa tidak ada training di sana dan Maharaj menyusun silabus untuk hal itu. Begitu juga ketika Maharaj punya banyak sewa, akhirnya juga merasa chanting japa beliau terganggu dan menyusun juga silabus sampai bisa membuat kursus. Bagaimana prosesnya bisa membuat hal itu? Karena masalah penyembah seperti itu sebenarnya sehingga bisa introspeksi dan akhirnya bukan memakai hal itu sebagai pengajaran untuk orang lain. So his question is, since as you mentioned before that you go through a lot of progress during your devotional life, being a brahmachari. I could only progress because I create problem. Karena itu bukan proses kemajuan karena yang dihasilkan masalah saja sebenarnya. Especially I was listening to my mind too much. Karena Maharaj merasa mendengarkan pikiran terlalu banyak. And you try to introspect, and based on that kind of introspection, you made a syllabus and made some kind of course. So how you can produce that kind of syllabus based on your the things that you feel you need to be better on that? Tell him to register for the course. He's coming. Bisa ikut di course-nya, Bro? After 5 days, he can ask question again. Setelah 5 hari, Prabu bisa tanyakan pertanyaan yang sama lagi. Yes, Microphone. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. I learned from you. We are disciples. Kami belajar dari Prabu cara ngecek. I learn from you, I tell him to do. Guru parampara. Maharaj belajar dari Prabu dan Maharaj mengajarkan kepada saya. Ini proses saling mengajarkan parampara. But not the wrong process. Tapi ini bukan proses yang keliru. Ask him who's name. Siapa namanya, Prabu? Achyutananda Das Maharaj. Achyutananda Prabhu ki. Ya. Silakan. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Saya punya pertanyaan satu. Bagaimana bisa menjadi penyembah murni? Salam. Bagaimana bisa menjadi penyembah yang murni? Ising bisa. Bisa, bisa. Sama, Prabu mau cari visa juga sepertinya ini. Tertarik sama visa pulang ke dunia rohani. So this question is how to become pure devotee. Maharaj tidak tahu jawabannya. Answer okay. Apa jawabannya bisa diterima baru Maharaj tidak tahu jawabannya. Okay, say. Bisa bro, not okay, nggak apa kalau not okay bilang aja not okay, nanti Maharaj jawab lagi. Oke bro? Bingung. Not okay, seems like not okay. Not okay. Okay, so tell him listen carefully. Jadi mohon dengarkan dengan seksama. Purity is the force. Jadi Nadia. Hare Krishna. Yeah, let's come. Leave the baby. Biarin coba turun. Every day the baby stays to leave the baby for now. Tell him. It's going wrong. No, you didn't say because your wife, she did. Fix it.
Yeah, sit. Hey, baby. Give to masala. Yeah. Nah, sama nenek. Now you free. Sekarang ibunya bebas. So tell him, purity is the force Jadi kesucian atau kemurnian itu adalah daya dorong yang begitu kuat, kekuatan. means Itu artinya to have the force or potency jadi memiliki kekuatan tersebut to see purity in others. untuk mempunyai kekuatan untuk bisa melihat bagaimana penyembah lain juga adalah murni. Now I'll repeat. You must say the whole sentence, right? Purity is the force means to have the force or potency to see purity in others. Jadi kemurnian itu bisa didapat. Kemurnian itu adalah suatu kekuatan, di mana kekuatan itu juga merupakan suatu kekuatan yang bisa kita peroleh ketika kita bisa melihat adanya kemurnian pada penyembah yang lainnya. In order to get that potency of force to see purity in others, one must always go down and lift everyone up. Jadi untuk bisa memiliki kekuatan dan kemurnian itu, seseorang hendaknya pergi untuk turun ke bawah dan berusaha untuk mendorong penyembah lainnya ke atas, semakin tinggi. One should not be too much concerned whether I am pure. Jadi kita tidak semestinya benar-benar khawatir apakah saya suci atau murni. Then there's the tendency to increase the false ego to see others as less pure or impure, which is dangerous. Karena dengan demikian kita akan mempunyai kecenderungan untuk melihat yang lainnya tidak murni ataupun yang lainnya belum benar-benar serius, dan itulah suatu keakuan yang palsu yang sangat berbahaya. So I'm repeating. Purity is the force means Jadi kesucian, kemurnian yang merupakan kekuatan atau daya to have the force or potency to see purity in others. That's all. Don't worry about the result after that. artinya untuk bisa memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melihat kesucian atau kemurnian yang dimiliki oleh para penyembah yang lainnya. Itulah yang merupakan poin utamanya. Ask him if it's too much to digest or it's okay. Apa bisa dicerna, bisa dipahami, atau sudah cukup, Prabu? Atau ingin dilanjutkan? Bagaimana, Prabu? Ada yang mau dilanjutkan, disampaikan lagi? Let him speak in microphone. Mic-nya bisa dilanjutkan. Help. Bagaimana bisa kita melihat kasus seorang yang berbuat seperti itu atau melihat dia sudah begitu? Then how we can see the purity of others? Ask him if he's married. Prabu sudah menikah, Prabu. Sudah punya cucu. He already got a grandchildren. Ask him where is the grandmother of that grandchild. Di mana istrinya, Prabu? Istrinya sekarang di mana? Is here? Nenek dari cucu-cucu Prabu ada di sini? The family is here. Ada keluarga Prabu di sini? Ada keluarga di sini? His son is here. Where is his son? Siapa anaknya? Rise. Berdiri, Prabu. Rio. His name. Siapa namanya? Hari Krishna. Radha Krishna. Hari Krishna. Namanya Hari Krishna. Tell him to stand up. Berdiri, Prabu Acita. Achyutananda Prabhu. Who is this young man? Siapa pemuda ini, Prabu Achyutananda? My son. Dimek, ngomong di. Anak saya. My son. Yes. Ask him, when will Hare Krishna Das not be his son? Kapan Prabu Hari Krishna ini
nantinya tidak menjadi anak Prabu? Kapan dia nantinya akan tidak menjadi anak Prabu kira-kira? Mungkin pertanyaan saya salah, bisa dimaklumi pertanyaan saya mungkin salah. Kapan Prabu Hare Krishna ini sudah jadi bukan lagi anak Prabu? Kapan Prabu? Coba tes mic-nya dulu. Kapan Prabu Hare Krishna ini nantinya akan tidak menjadi anak Prabu? Umur 65. After 65 years. After he is 65 years old, he will somehow consider his son not his son. Ask him why. Kenapa Prabu nunggu 65 tahun? Kenapa baru 65 tahun bro? Tell him his son is getting worried. Anaknya mulai khawatir Prabu, 65 tahun sudah tidak dianggap sebagai anak lagi. Kapan ini banyak masalah yang harus belum diselesaikan. Because he feels so many problems need to be solved out. Karena masih ada adiknya, adiknya supaya mapan dulu, kerja dulu, biar bisa melepaskan semua. He felt that he still have any other children, so until they are grow up and then can maintain themselves, then he will. I think his way of thinking is in progression on the bhakti. So tell him he still want to feel that he's a responsible father, right? Jadi artinya Prabu masih merasa punya tanggung jawab sebagai seorang ayah. Now, a responsible father means dealing with the problems of his son, right? Jadi ayah yang masih punya tanggung jawab artinya masih membantu untuk mengatasi masalah-masalah dari anak-anaknya. Masih Prabu ya sekarang membantu mengatasi masalah-masalah dari anaknya. Masih Prabu? Mic. Ya. Microphone. Tidak sepenuhnya, sudah hampir 50%. Almost 50% already means they can solve their problem, but Yeah. 50%. So long as he's your son, you have to deal with the problem. Tell him. Sorry? So long as he's his son, he has to deal with the problem to help his son. Jadi sepanjang dia masih menjadi anak Prabu, maka Prabu akan masih mendapatkan masalah untuk membantu mengatasi masalah anaknya itu. So that means he loves his son. Itu artinya Prabu mencintai anak Prabu. Ask him if he loves his son. Prabu mencintai anaknya Prabu? Sementara masih. Oh yes. He's being honest. He said that he's being honest. He said that he's being honest. Getting amazed. Jadi beliau berusaha untuk Tell him to listen very carefully. jadi dengarkan dengan seksama Prabu. He always sees his son as his son. Jadi dia akan senantiasa memang adalah putra Prabu. Even if there's problems, this is still my son. Jadi meskipun dia memiliki banyak masalah, dia masihlah adalah anak Prabu. So similarly, no matter what the difficulty is, I still see him as my son because he is purely my son. I'm saying purely my son. I'm not saying the problem. Jadi meskipun dia pun juga tanpa masalah ataupun begitu banyak masalah, dia akan tetap sebagai anak Prabu karena dia adalah murni adalah anak Prabu, benar-benar apa adanya adalah anak. Even if the son is giving some problem, he doesn't see the problem so much because he's still my son. Jadi meskipun anak itu memberikan masalah,
tapi dia akan tetap dilihat sebagai anak karena dia tidak melihat masalah itu, tapi dia melihat bahwa dia adalah anak saya. So similarly with other devotees, they may give you problem, but you still see they are devotee. Namun begitu pula dengan penyembah yang lainnya, meskipun mereka memberikan banyak masalah, They're not bad, they're not demon. tapi mereka adalah penyembah, jadi mereka bukanlah orang jahat. My son Hare Krishna has some fault, but he's still my son. I won't give up the relationship. Jadi Prabhu Hare Krishna ini adalah anak saya, meskipun dia punya banyak kesalahan, dia tetaplah anak saya. Jadi Similarly, this devotee has fault, but he's chanting Hare Krishna. begitu pula para penyembah, mereka memiliki banyak kesalahan, tapi He's honoring Krishna Prasad. dia masih mengucapkan nama suci dan masih memakan Krishna Prasad. So that's how you see the purity in others. Dan itulah cara kita melihat kesucian atau kemurnian pada penyembah yang lainnya. Bisa diterima, oke? Thank you. Dari Mahaprasadi. Mahaprasadi Govinde. Wait. What is menu? apa menunya, Mataji? Dimasaknya apa menunya, Mataji? Where's the Mataji? We'll give him masala. Where's she? Where's Mataji? Cook. Who's menu in charge? Siapa yang bertanggung jawab untuk menunya? Prabhu. Siapa? Who? Siapa Mataji yang bertanggung jawab? Berdiri. Mataji. Krishna Rupini Mata. Sini Mataji, maju. Ini Mataji Krishna Rupini. Bisa maju ke depan, Mataji. Apa? Come, give full darshan. Jadi berikan kesempatan darshan untuk Yeah, penyembah yang full lain. darshan. Yeah. Microphone. Dia di depan, Pak. Stand, face everyone. Ya, menghadap ke semua Madam. orang. Come. Berdiri. Dekat. Nah, di sana. Di sebelah. Nah. Mask. Turunin sedikit, Mas. Krishna Rupini Mataji ki. Jai. Let's chant Hare Krishna for Krishna Rupa Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kana. Your name Kana? Namanya Kana? Namanya Kana. Iya. Oh ya. She's putting masala. Kana is his mother, father here. Ada ayah dan ibunya ada di sini? Bapak ibunya Kana? Oh, this is big practice. Ask Kana whether he knows Krishna Rupini Mataji. Kana tahu Mataji Krishna Rupini? Tahu nggak? Tidak suka. You know him? Yes, sir. Dia tahu Kana masa nggak tahu? Who knows Krishna Rupini Mataji? Who knows? Raise your hand. Siapa yang tahu Mataji Krishna Rupini yang katakan? Take one more there. Yeah. Chada. Chada. Come. Anak pandit. Hey, Panditji. Panditji, stand. Tell her to describe the prasadam previously she has cooked. How does it taste? Bisa disampaikan sebelumnya persadam sebelumnya yang pernah dimasak oleh Matajinya bagaimana rasanya? Bagaimana rasa Not prasadam? you, him. Naughty. I'm repeating the question. You know Mataji, right? Yes. Now, you describe
the taste of a cooking after it's offered. Diuraikan, jelaskan rasa dari masakan Matajinya setelah dipersembahkan. Gimana rasanya kira-kira? Panjang bro, jangan cuma nice. Apa dimasak? Ingat bro? Dia masak biasanya nasi kuning. Nasi gula. Yellow rice. Yellow rice. Then what about it? Gimana What rasanya? about the yellow rice? Yellow rice is very nice. In local language. Bahasa Indonesia. Sangat enak. Sangat sedap. What is very nice? Apa itu? Gimana sih sangat enak, sangat sedap itu bagaimana? Penjelasan maksudnya. Nasi kuning. Nasinya gimana? Nasinya Gambarkan. You see, he is saying the taste is indescribable. Prabunya menjelaskan rasa yang enak itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diuraikan. It is Vaikuntha taste. Jadi itu adalah rasa Vaikuntha. Which subji you like the most? Shiku? Sabji apa yang paling disukai The dari one Shiku. You know any subji? kelompoknya atau Matajinya masak? I don't know. No, not today. Previously, past. Sebelumnya juga. Saya not remember. He is saying everything she cooks tastes like nectar. Jadi semua yang dimasak oleh Matajinya dan kelompoknya itu rasa seperti nektar, penuh dengan kebahagiaan. Then we just increase his appetite. Jadi hanya untuk kita berusaha meningkatkan rasa ingin makan, rasa lapar. Mataji, there's yellow rice. Hari ini ada nasi kuning, Mataji. Soto kuning. Yellow soup. Today yellow soup. Some yellow is there. Masih kuningnya masih bagus, sama-sama kuning juga. Good. Who has tasted a cooking before? Matas. Siapa yang yellow soup, yellow rice? No, anything. Ya, siapa yang pernah juga merasakan masakan Matajinya sebelumnya? Ada yang masih ingat? Anyone? Ibu-ibu? Masa ada yang ingat? Saya Matajinya. Ada yang masih ingat? Anuradha, next to you with the glasses. Di sampingnya ya Mataji dengan Ask kacamata. she taste. Ask. Gimana rasa masakan Matajinya? Bagaimana? One. Hare Krishna, Hare Krishna,